kita berusaha yang kalau membagi ini jumlahnya enak, jumlahnya cukup enak. 645 dibagi rata enak. Sekarang 645, sementara stok yang ada itu cuma 320. Nah 320 ini alhamdulillah kita pemerintah daerah minta bantuan. Minta bantuan kemarin salah satunya dapat dari Pusri, dapat 2,2 ton. Alhamdulillah membantu kemarin, itu gratis. Itu sudah diterima, Pak? Sudah sampai di Bengkulu atau seperti apa? Ya, makanya tadi saya dapat masukan dari Ketua Kadin, ini masalah tabungnya lagi. Orang gas, oksigennya gratis, lah itu isi ulangnya tabungnya mana? Nah, ini tadi saya dapat masukan yang banyak sekali, bincang-bincang dengan Ketua HIPMI dan Ketua Kadin. Sama dengan Kadin pencegahan ini itu semua sektor, semua kondisi masyarakat berupaya mencari kiat-kiat yang paling tidak bisa memprotek dia dan keluarganya. Kalau kami sebagai pelaku usaha, yang diprotek itu sebenarnya bagaimana kita mengurangi kumpul-kumpul lah gitu ya. Nah, meeting-meeting sudah sama sekali kita nggak lakukan. Kumpul-kumpul tidak kurang. Kita lebih banyak sistemnya daring. Jadi bisnis daring ini yang menjadi acuan. Nah, hari ini bekerjasama dengan Kadin, kebetulan masih ada alokasi dosis untuk digunakan. Jadi HIPMI diajak oleh Ketum Peri untuk berpartisipasi dalam vaksinasi ini. Dari HIPMI sendiri, untuk saat ini kita masih ada beberapa kader yang memang belum memiliki dan belum mendapatkan sertifikat vaksin. Jadi kita prioritaskan dulu kepada anggota yang memang mempunyai mobilitas tinggi. Seperti tadi Dinkes bilang bahwa sekarang semua kegiatan hampir memerlukan sertifikat vaksin. Mau ke Jakarta Pak ya, mau ke luar kota, semuanya harus vaksin. Harapan kami juga sebagai pengusaha muda di Bengkulu, teman-teman jangan ragu untuk vaksin. Mudah-mudahan setelah pasokan vaksinnya normal, nanti semuanya bisa ikut vaksin. Iya, sebetulnya kita di Jakarta, BPP hari ini juga ada vaksinasi massal juga di Kampung Nelayan Kebayoran Baru. Dan ini memang seluruh nasional akan kita lakukan, termasuk Bengkulu.
Tapi karena seperti dari Dinkes bilang vaksin masih belum begitu banyak, jadi kita sekarang masih ikut program yang sedang berjalan pemerintah. Mudah-mudahan setelah ini kita akan lakukan juga vaksinasi untuk HIPMI. Mungkin UMKM nanti yang akan banyak kita lakukan vaksinasi. Jadi pemerintah Provinsi Bengkulu meminta kepada penyedia untuk mengalokasikannya untuk kesehatan saja. Dan yang mengatur itu sekarang bukan dari distributor dengan permintaan rumah sakit, tapi yang ngatur itu dinas kesehatan. Misalnya kita punya tuh 320 tabung yang steady tiap hari. Kita lihat kebutuhan pengusulan dari 19 rumah sakit COVID yang ada sekarang ini. Misalnya di rumah sakit A butuh 10 tabung, kemudian rumah sakit B butuh 20 tabung. Yang 20 tabung ini kita lihat, nggak yakin kita 20 tabung ini apakah betul-betul segitu, tapi dilihat dulu mereka punya tempat tidur berapa, pasiennya berapa, kita distribusikan berdasarkan laporannya terakhir hari kemarin. Jadi sampai segitunya pemerintah berupaya untuk menyediakan, mengatur sedemikian rupa supaya masyarakat yang membutuhkan di rumah sakit itu tidak terkendala dengan tabung-tabung yang ada. Jadi untuk pendistributorannya per hari itu saat ini berapa sih Pak estimasinya? Ya, kita berusaha yang kalau membagi ini jumlahnya enak, jumlahnya cukup enak. 645 dibagi rata enak. Sekarang 645, sementara stok yang ada itu cuma 320. Nah 320 ini alhamdulillah kita pemerintah daerah minta bantuan. Minta bantuan kemarin salah satunya dapat dari Pusri, dapat 2,2 ton. Alhamdulillah membantu kemarin, itu gratis. Itu sudah diterima Pak? Sudah sampai di Bengkulu atau seperti apa? Ya, makanya tadi saya dapat masukan dari Ketua Kadin, ini masalah tabungnya lagi. Orang gas oksigennya gratis, lah untuk isi ulangnya tabungnya mana? Nah, ini tadi saya dapat masukan yang banyak sekali bincang-bincang dengan Ketua HIPMI dan Ketua Kadin. Kedepannya karena masyarakat yang membutuhkan tabung oksigen ini bukan hanya yang berada di rumah sakit, yang diisolasi mandiri itu udah pinter mereka. Mereka itu ke rumah sakit bukannya karena mereka itu di rumah sakit itu mereka nggak mau, di rumah sakitnya udah penuh. Kemudian pelayanannya juga di rumah sakit kondisinya begitu pas tempat tidur ditambah, tentu bertambah juga. Kemudian oksigennya, kebutuhan oksigen berulang kali saya katakan dalam satu hari itu normalnya 3-4 tabung itu satu pasien. Dalam kondisi COVID ini bisa sampai sekali 2 jam nambah, karena ada alat namanya HNFC, itu sekali pakai itu 2 jam. Nah ini luar biasa. Jadi ini kalau nggak dibuat gerakan secara bersama-sama, kalau hanya satu sektor saja yang bergerak, ini kasihan kita masyarakat kalau nggak bisa mengatasi ini. Kita udah ngusul bantuan kemana lagi Pak selain dari Pusri? Kita sudah mengusulkan, tapi itulah yang disampaikan bahkan dalam rakor-rakor secara nasional pun kemarin sudah disampaikan bahwa ada kaitannya, nggak berdiri sendiri. Kita dapat liquid, sudah dapat kerjasama. Ternyata alat transportasi penjemputnya kita nggak punya. Itu gimana Pak? Ya itu kan bukan di ranah kesehatan lagi. Saya sudah sampaikan ke Ketua Kadin, Pak Gubernur pun sudah membuka, Pak Kapolda pun sudah membuka, tapi usaha itu tidak berhenti. Ini ada leading sektornya, urusan ini dengan Disperindak, kita sudah bagi tugas kok di Pemda Provinsi, dengan Satgas yang ngurusin ini, pembiayaannya DPPKD. Kami berupaya di kesehatan kami fokus untuk melayani ya yang rapid test, yang vaksinasi seperti ini, sehingga ini jangan sampai kita menyelesaikan persoalan di hilirnya saja. Sementara di hulunya nggak selesai-selesai, orang masih prokes, ada yang nggak mau divaksin, ada yang nggak mau itu. Ya inilah yang kita apresiasi ke kegiatan hari ini. Pak, terkait jumlah yang positif per hari, adakah penurunan sampai dengan saat ini Pak atau gimana? Kalau di Provinsi Bengkulu fluktuatif, ya. Tapi itulah yang saya katakan tadi itu jumlahnya belakang ini nggak ada yang di bawah 100 lagi, kan 200 sampai gitu. Nah ini berkaitan juga dengan target tracing kita. Alhamdulillah di Kota Bengkulu ini tracing kita itu kan minimal 800 per hari targetnya. Jadi ini harus didukung walaupun tidak belum mencukupi, tapi dengan tracing yang banyak ini juga berpengaruh terhadap spesimen yang ada. Makin banyak yang diperiksa, kemungkinan positif juga makin banyak. Nah ini kalau kita nggak melakukan tracing ya kayak gimana mendapat yang ini. Yang dulu tracing kita tuh wajibnya satu pasien 30, satu pasien 15. Dulu di awal-awal satu pasien itu bisa jadi 50 bahkan sampai 100 karena mereka ketakutan. Sekarang sudah nyata-nyata dia kehilangan penciuman, masih diam-diam saja. Ini kan perlu kerjasama juga dari RT, RW yang lainnya supaya
melapor ke institusi yang berwenang. Untuk tahap kedua mengikuti tahap pertama. Jadi tim vaksinator kita di Provinsi Bengkulu ini banyak. Untuk di provinsi ini ada dari tim Poltekkes, tim Rumah Sakit Jiwa, tim Rumah Sakit Dr. M. Yunus, tim KKP, termasuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi hari ini dalam pelaksanaan 200, besok 200 berarti 400. Untuk 28 hari ke depan itu diupayakan juga tempatnya juga di tempat yang sama supaya masyarakat ini yang kedua nanti nggak bingung cari kecariannya di mana. Pak, terkait Peserta sasaran jumlah vaksin untuk masyarakat yang sudah tersalurkan untuk di Provinsi Bengkulu berapa sih Pak saat ini? Kita punya target ya vaksinasi itu seluruh Provinsi Bengkulu ini untuk 1.500.000 lebih penduduk yang kita targetkan. Itu target ya Pak? Target Untuk kita realisasinya sampai saat ini Pak? Realisasinya baru 17% 17%. untuk vaksin tahap pertama. Tahap kedua baru 8%. Itu ada menyangkut beberapa segmen. Segmen lansia, segmen pelaku usaha juga, kemudian segmen pelayanan publik, dan segmen masyarakat umum. Jadi sesuai dengan target nasional kita juga walaupun masih di bawah, nasional baru 20%. Kalau seandainya itu terkendala seperti yang saya katakan tadi itu ketersediaan vaksin jadi masalah, kita lagi semangatnya. Ini kalau dibuka terus mungkin dari kawan-kawan HIPMI sama Kadin mungkin banyak sekali peminatnya yang ini. Ini masih pilihan dan alhamdulillah walaupun lebih tertuju kepada anggota, tapi saya lihat juga banyak masyarakat umum di luar ini yang ikut di vaksin ini. Yang mudah-mudahan bisa dijaga keberadaan vaksin. Pak, keterkait